Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Bread Life minggu lalu kita belajar karakteristik seorang yang bernama Abraham sebagai pembawa damai. Abraham telah mendamaikan konflik antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot yang sedang bertengkar. Abraham menawarkan Lot untuk memilih terlebih dahulu tanah mana yang mau ia pilih. Pada akhirnya, Lot memilih tanah yang terlihat subur dan banyak airnya. Dan Abraham harus menetap di tanah yang kering dan gersang. Karakteristik Abraham, seorang pembawa damai, adalah bahwa Abraham orang yang beriman. Abraham sangat berpengharapan dan Abraham penuh kasih. Lalu bagaimana dengan Lot? Apakah Lot orang benar? Apakah ia juga seorang pembawa damai? Lot adalah keponakan Abraham. Ayahnya bernama Haran, saudara Abraham. Alkitab juga menulis dalam 2 Petrus 2 ayat 7 bahwa Lot adalah orang benar. Lalu mengapa sebagai orang benar, jalan hidupnya sangat berbeda dengan pamannya Abraham? Walaupun Lot adalah orang yang benar, tetapi Lot ternyata tidak mempunyai karakteristik sebagaimana yang dimiliki oleh Abraham. Karakter Lot yang pertama, ia lebih mengandalkan mata jasmaninya. Sekalipun Lot adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan benar, dia tidak mengikuti gaya hidup orang-orang Sodom yang berdosa. Namun ketika ia diperhadapkan untuk memilih, dia hanya melayangkan pandangnya dan melihat dengan mata jasmaninya. Sehingga di kemudian hari nyata bahwa pilihannya itu keliru. Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu tidak hanya secara mata jasmani, tetapi juga dengan mata rohani atau mata iman. Seringkali dan dalam banyak hal kita tidak bisa lagi mengandalkan mata jasmani kita. Karena mata jasmani kita sangat terbatas sekali kemampuannya untuk melihat. Mata jasmani hanya bisa melihat apa yang di depan mata, tetapi mata iman mampu melihat seperti Tuhan melihat. Abraham melihat dengan mata iman dan tetap percaya kemanapun ia melangkah, bahwa ke tempat yang tandus sekalipun Tuhan tidak pernah gagal menyertai langkah yang ia ambil. Kita harus belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah dan melihat betapa kesulitan dan ujian yang kita alami pada akhirnya membawa kebaikan dan merupakan bagian keselamatannya. Dengan mata iman di tengah hujan badai, kita dapat melihat pelangi yang indah. Di tengah kesesakan kita dapat melihat mujizat dinyatakan. Karakteristik Lot yang kedua yaitu lebih mendahulukan perhitungan materi. Beberapa tafsiran Alkitab menyebutkan bahwa dalam memilih tempat baru, Lot dianggap lebih mendahulukan perhitungan materi. Hal ini karena dia memilih menetap di dekat Sodom lantaran kesuburan tanah dan mengabaikan kenyataan bahwa penduduknya suka berbuat jahat. Pada awalnya Lot memilih pindah ke kota-kota di kawasan lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kemudian Lot tidak hanya berkemah di dekat Sodom tetapi diam di Sodom. Dan selanjutnya dalam Kejadian 19 ayat 1 dikatakan bahwa pada waktu petang Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Artinya Lot sudah menjadi salah satu tokoh di kota Sodom. Alkitab tidak menjelaskan bahwa Lot pernah mengajak penduduk Sodom agar kembali ke jalan Allah. Dia bukanlah seorang pembawa damai. Karakteristik Lot yang ketiga, tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam semua ayat yang menceritakan tentang Lot, tidak ada ayat Alkitab yang menunjukkan hubungannya yang erat dengan Tuhan. Tidak ada misalnya ayat yang mencatat bahwa Lot membangun mezbah dan menyembah Allah. Dan tidak ada pula ayat yang menceritakan bahwa Allah berfirman kepada Lot, kecuali pertemuannya dengan malaikat Tuhan yang diutus untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Kondisi ini tentu berbeda dengan Abraham. Allah berbicara dan berfirman langsung kepada Abraham.
dan dimanapun ia menjejakkan kakinya selalu tidak lupa membuat mezbah bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, janganlah kita menjadi orang benar yang hidupnya masih fokus pada dunia atau materi, tetapi hendaknya menjadi orang benar dan juga menjadi pembawa damai, yaitu peduli dan membagi kasih dengan orang-orang yang belum menerima keselamatan dari Allah, serta senantiasa membangun mezbah ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang telah membenarkan kita dengan anugerah pengorbanannya di kayu salib. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati.